Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cindy Artika. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang managing files pada bab 9 ya teman-teman. Nah, langsung saja. Nah, di materi kali ini kita akan membahas 10 materi ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada struktur directory pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat special character, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam membuat perintah ls, yang ketujuh membuat directory dengan mkdir, yang kedelapan menggunakan perintah cp, yang ke-9 perintah mv, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu perintah rm. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama yaitu struktur directory pada Linux. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan struktur directory pada sistem operasi Linux ya teman-teman. Nah, pada Linux semua file dan folder tersusun dalam satu sistem yang dimulai dari root atau akar. Nah, yang dilambangkan dengan tanda garis miring, root ini adalah pusat dari seluruh directory yang ada ya teman-teman. Nah, di bawah root itu terdapat beberapa directory utama, di antaranya itu ini garis miring bin, ini itu berisi perintah dasar Linux. Kemudian yang ini itu berisi perintah sistem untuk administrator, dan yang ini home itu tempat penyimpanan data pengguna, dan yang OSR ini user ini itu berisi aplikasi dan file penting pengguna, dan yang ini OPT ini itu untuk aplikasi tambahan. Yang ini itu root, ini itu folder khusus untuk user root ya teman-teman, atau administrator. Dan yang ini itu untuk file sementara, dan yang etc ini berisi file konfigurasi sistem, dan yang ini mnt itu untuk mount atau mengakses media lain, dan yang var ini itu berisi data yang sering berubah seperti log ya teman-teman. Dan yang ini boot itu berisi file untuk proses booting. Nah, kemudian di dalam folder home ini itu terdapat folder untuk masing-masing user, misalnya user, sid ini, dan techno. Nah, folder ini itu berfungsi seperti my documents pada Windows ya teman-teman, yaitu tempat menyimpan file pribadi pengguna. Nah, jadi struktur directory Linux ini itu berbentuk seperti pohon ya teman-teman. Nah, dengan root sebagai pusat dan directory lain sebagai cabangnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian sudah login ke Debian kalian ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian pilih files ini atau cari di pencarian, kemudian double klik ya teman-teman. Itu ada macam-macam directory ya teman-teman. Di sini itu kalian bisa ketik klik tanda slice. Nah, di sini itu sudah banyak banget directory yang ada di dalam root. Salah satunya ada ini home ya, ada user atau yang biasa digunakan untuk tempat konfigurasi ya teman-teman. Folder root itu digunakan sebagai home-nya si root. Ibaratnya si root itu sebagai home-nya directory. Nah, kalian coba masuk ke dalam directory. Ini ada home. Nah, di sini itu kalian bisa klik home. Nah, di sini itu cuman ada satu user ya teman-teman. Double klik. Nah, di sini kalian disuruh masukkan password root. Ini itu bisa di cancel saja, kalian off. Nah, di sini kalian itu bisa pergi ke terminal ya teman-teman. Kalian pergi ke pencarian, klik terminal. Nah, ini yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder atau directory root. Jadi Nah, yang kedua kita memasuki materi yaitu navigasi path. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nih tentang navigating path atau cara berpindah di
directory di Linux ya teman-teman. Nah, untuk berpindah folder itu kita menggunakan perintah cd ya teman-teman. Ini use cd to change directory. Ini itu berarti berpindah directory. Nah, contohnya jika kita ingin masuk ke folder home, kita bisa mengetik cd garis miring home gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada perintah pwd. Ini itu singkatan dari print working directory ya teman-teman. Ini itu menampilkan lokasi directory saat ini. Nah, perintah ini itu digunakan untuk mengetahui kita sedang berada di folder mana gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada perintah ls. Nah, ls itu list ya teman-teman. Ini itu melihat isi directory. Nah, perintah ini itu digunakan untuk menampilkan file atau folder yang ada di dalam suatu directory ya teman-teman. Nah, jadi dengan 3 perintah dasar ini itu yaitu cd, pwd, dan ls, itu kita sudah bisa berpindah, mengetahui lokasi dan melihat isi folder di Linux ya teman-teman. Dan ini masing-masing singkatan ini kalian saya ulangi lagi. cd itu adalah change directory, pwd itu print working directory, dan ls itu list ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba dulu yaitu di GUI dan di terminal ya teman-teman. Nah, klik tanda slice ini garis miring, kemudian kita enter. Nah, di sini itu otomatis akan masuk ke dalam directory root. Nah, kalau misal di terminal itu kita bisa ketik cd etc. Nah, di sini itu kalian bisa ketik perintah lagi pwd. Nah, ini tanda slash atau garis miring sudah berada dalam directory root ya teman-teman. Ketik perintah ls. Untuk mengecek file apa saja yang ada di dalamnya ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk masuk ke dalam home yang ada di GUI, kita bisa cari home-nya terlebih dahulu. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu absolute vs relative path. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan dulu tentang absolute path dan relative path. Nah, absolute path ini itu adalah alamat lengkap suatu file atau folder yang dimulai dari root ya teman-teman, yaitu tanda garis miring. Contohnya itu misalnya kalian ketik garis miring home, garis miring cd, garis miring dokumen gitu ya teman-teman. Nah, ini artinya kita langsung menunjukkan lokasi dari awal sampai tujuan secara lengkap. Nah, sedangkan relative path itu adalah alamat yang dimulai dari directory kita saat ini. Nah, jadi itu tidak dimulai dari root, tetapi dari posisi kita sekarang. Contohnya jika kita sedang berada di folder home, nah kita cukup mengetik cd garis miring dokumen ya teman-teman, tanpa perlu menulis dari rootnya. Jadi perbedaan utama antara absolute path dan relative path itu absolute path dimulai dari root, nah sedangkan relative path itu dimulai dari lokasi kita saat ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa double klik. Nah, bisa dilihat itu langsung muncul isinya. Nah, kalau misalnya di terminal kalian ketik di sini, kalian itu ketikkan cd home ya teman-teman ya. Ini untuk mengecek apakah sudah berada di home atau belum. Nah, di sini kalian bisa pwd sudah berada di slash home, terus ls untuk mengecek isinya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini itu sudah seperti ini. Nah, di sini kalian bisa ketikkan
cd dan user kalian. cd Nah, ini itu bisa disebut relative path. Tapi kalau dari user mau ke etc, ketik perintah cp atau etc. Ketik cd garis miring etc. Nah, ini otomatis masuk ke dalam direktori etc. Jadi bisa disebut absolute path. Kemudian ketik pwd untuk mengecek apakah kita benar-benar sudah masuk ke dalam direktori etc. Nah, untuk kembali ke direktori user itu juga menggunakan absolute path. Ketik perintah cd home cindy. Kemudian kita lanjut ke materi spesial karakter ya teman-teman. Jadi bisa cek menggunakan perintah pwd. Maka akan muncul slice root berarti di dalam home-nya root. Nah, untuk kembali ke dalam user itu dengan ketik perintah cindy. Ini otomatis kembali ke dalam user. Kemudian kalian bisa ketikkan cd lagi, cd gelembang ini itu otomatis akan masuk ke home, tapi home-nya user biasa. Jadi kalian bisa ketik perintah ls, kemudian enter. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan cd titik-titik. Nah, ini otomatis masuk ke dalam home user kalian. Kemudian ls. Nah, untuk masuk ke user kalian bisa ketikkan cd download. Ini itu adalah perintah yang sering digunakan dalam Linux. Nah, untuk masuk ke etc kalian ketik cd titik. Nah, ini adalah perintah yang sering digunakan dalam Linux. Nah, untuk masuk ke etc kalian ketik cd etc, kemudian enter. Nah, ini itu akan otomatis masuk ke dalam home directory. Kemudian kita klik cd. Nah, ini akan otomatis masuk ke dalam home directory. Kemudian kalian ketik pwd. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan kemudian masukkan password. Nah, ini itu posisi awalan kita itu di slice awal user, dan untuk masuk ke dalam home itu kalian bisa ketikkan cd. Kemudian pwd. Ini berada dalam slice root atau home-nya root. Dan kita membuat file dengan touch ke dalam user kalian dan ketikkan show user ini ketikkan
ke dalam home-nya, itu kalian bisa ketikkan WD. Nah, ini sudah berada di dalam home. Dan untuk membuat file, ketikkan kemudian enter. Di sini kalian bisa ls ya teman-teman. Untuk membuat file di dalam dokumen itu kalian bisa ketik perintah cd doku. D-nya harus bisa ya teman-teman. Document. Karena di sini itu masukkan lagi perintah touch_b.txt. Kemudian kalian ls. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini itu ada cara lain selain hanya tadi. Sekarang bisa ketikkan cd titik enter. Nah, di sini kalian bisa ketikkan touch document. Garis miring g.txt. Di sini itu kalian bisa ls. Nah, jika yang melihat etc tanpa masuk ke dalam, nah itu kalian bisa ketikkan ls dokumen. Itu berhasil membuat file dengan di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini akan muncul semua direktori. Di sini kalian bisa ketikkan perintah ls etc. Teman-teman, ini ada pipo. Jadi di sini kalian bisa ketikkan ls etc. Kemudian enter. Nah, ini itu akan muncul semua direktori file di dalam txt. Nah, ini ada banyak. Nah, ini. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan ls dokumen. Kemudian enter. Nah, ini itu berarti sudah berhasil membuat file dalam touch. Nah, kemudian kita lanjut ke perintah ls. Nah, di sini kalian itu bisa ls saja. Ini otomatis memunculkan atau menampilkan dari direktori yang sedang ditempati. Dan jika kita ingin melihat isi dari direktori tujuan, misalnya direktori dari dokumen, itu kalian bisa kan ketik ls. Ini kalian di sini itu bisa ketik. Bentar ya teman, ini mau dibesarin dulu. Di sini kalian bisa ketikkan ls dokumen. Nah, ini itu bisa disebut relative path ya teman-teman. Nah, untuk melihat isi dari home itu kalian bisa ketikkan ls home. Nah,
di sini itu termasuk absolut pada teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar ls lebih detail. Jadi ada beberapa opsi yang bersangkutan dengan ls. Kalian bisa ketikkan ls min l. Ini itu perintah untuk melihat isi atau direktori, tapi jika menggunakan ini kalian tik. Nah, ini itu sudah muncul semua ya teman-teman. Dan coba kalian ls, nah bisa dilihat ini itu lebih sederhana ya teman-teman. Kalau awalnya D itu berarti direktori, tapi jika awalnya itu min itu berarti file. Nah, selanjutnya ada ls min a. Ini itu untuk melihat semua isi file atau direktori yang termasuk di hidden atau disembunyikan ya teman-teman. Jika hanya titik satu berarti hidden. Kemudian kalian ini ls min a ya, ini itu bisa melihat semua termasuk yang di hidden. Nah, di sini kita coba gabungkan perintah ini. Kemudian kalian bisa ketikkan ls min la. Nah, ini akan muncul semuanya, baik ditampilkan maupun tidak ditampilkan ya teman-teman, kalian dari direktori kita. Nah, berarti akan melihat seluruh isi direktori kita. Nah, kalian ini bisa ketikkan ls min l record shift ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat kalian dari direktori kita, berarti akan melihat seluruh isi direktori kita. Nah, di sini itu kalian akan mencoba membuat file di desktop untuk ini. Nah, kalian ketik ini touch desktop ke slice di titik txt. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini itu kalian bisa ls min r. Teman-teman, ini ada typo. Jadi kalian ketiknya touch desktop, D-nya harus besar, desktop, bukan desktop tapi desktop, slice di titik txt, kemudian enter. Nah, di sini itu kalian bisa ls min r ya teman-teman, r besar, r nya harus besar. Nah, kemudian bisa dilihat ini kalau di dalam desktop itu sudah ada isinya, yaitu di txt ya teman-teman, desktop. Makanya ini bisa di ls. Di sini itu kita sudah mempelajari materi yang pertama itu ls min l, kemudian ls min a, lalu ls min la, kemudian ls min r besar. Nah, di sini kita akan membuat direktori dengan mkdir. Di sini kalian bisa ketikkan mkdir
dir mkdir, kalian bisa namain direktorinya itu di direktorinya ya teman. Ini saya menamai direktori A, dir A. Kemudian ini kan sudah di enter, itu depannya itu direktori dan A-nya itu. Nah di sini kita bisa ls ya teman-teman. Ini otomatis muncul direktori A. Nah, di sini kalian bisa ketikkan di mkdir, dir B, dir C, dir D ya teman-teman. Nah spasi ini itu tandanya si dir D membuat tandanya si pembuat atau mkdir itu membedakan kalau misal dir B dan dir C dan dir D itu terpisah. Nah, di sini kalian bisa ls saja. Nah ini sudah muncul direktorinya ya teman-teman. Nah kemudian kalian bisa ls min l. Kemudian enter. Nah ini bisa dilihat kalau dir A sampai D sudah terdaftar. Nah kemudian di sini kalian bisa ketikkan ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini itu ada jamnya juga yang ini. Dari sini kalian bisa ketikkan mkdir desktop. Ini harus besar. Kemudian slice dir E. Ini harus besar. Nah kalau sudah kalian bisa enter. Nah bisa dilihat kalau dir E itu terbuatnya di desktop. Nah kalian bisa ini. Di sini kalian bisa ketikkan mkdir desktop. Kemudian enter. Ini di sini kalian bisa ketikkan ls. Nah bisa dilihat kalau dir E itu terbuatnya di desktop ya teman-teman. Ini yang paling ke atas. Jadi tidak akan terlihat di current directory selain di desktop. Kemudian kalian bisa ketik mkdir slice dir F, dir G, dir H. Ini itu untuk membuat file cadangan ya teman-teman. Ini bisa. Nah di sini bisa dilihat kalau tidak ada file dengan direktori ya teman-teman. Nah kalian itu bisa langsung ketikkan saja mkdir slice dir F, kemudian enter. Nah di sini itu kalian langsung saja ketik mkdir dir F slice dir G, kemudian enter lagi. Di sini itu kalian bisa ketikkan
mkdir spasi dirf slash dirg dirg dir teman-teman, ini itu sepertinya ada kesalahan typo ya teman-teman, jadi saya lihat dulu. Waduh, nah, di sini kalian bisa ketikkan mkdir dirf, kemudian mkdir dirf dirg. Setelah ini kalian bisa ketikkan mkdir dirf dirg dan dirh, dan enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan ls-r saja, ls-r dirf. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini itu ada di dirg, dirh, di dirf ada dirg, di dirf, dan di dirg ada di dirh. Nah, di sini kalian itu bisa ketikkan jadi kalian bisa ketikkan mkdir min p directory dir i, dirg, dan dirk ya teman-teman. Ini itu alternatif lain ya teman-teman, jadi kita itu bisa membuat perintah pencadangan menggunakan mkdir tanpa ketik satu-satu. Nah, di sini kalian sudah di enter. Nah, kemudian kalian bisa ls saja. Bisa dilihat kalau itu sudah ada ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke perintah cp atau copy. Nah, di sini itu saya mempunyai dua opsi ya teman-teman, yaitu perintah cp atau copy menggunakan GUI dan terminal. Nah, di sini itu saya punya dua opsi, yaitu perintah cp menggunakan GUI dan terminal. Nah, di sini saya perbesar kecil dulu di presentasi. Nah, jika kita menggunakan GUI itu sangatlah mudah sekali ya teman-teman. Itu misal kalian ingin kita mau pergi untuk mengcopy salah satu yang ada di dokumen. Di sini misalnya
dokumen ini ya teman-teman yang ada di dokumen. Itu kalian bisa klik 2 kali atau double klik. Nah, misal di sini itu saya akan mengcopy yang file .txt, itu klik kanan tinggal copy. Dan jika ingin mempaste, kalian klik kanan dan paste. Ini sudah seperti ini yang muncul. Itu contoh perumpamaannya ya teman. Jadi seperti itu. Nah, jika di terminal itu kita bakal lihat dulu direktori yang sebelum kita buat dengan perintah ls. Kalian bisa ketikkan ls saja. Misal kita mau ls ke dokumen, itu kalian bisa ls dokumen. Nah, bisa dilihat ini, dan untuk mengkopinya itu kalian bisa langsung ketik. Di sini saya muncul copy, jadi di sini saya akan mendelete kopiannya dulu ya teman-teman, karena ini biar tidak ada. Gimana ya? Mungkin ini. Tulisnya. Nah, di sini coba saya ketikkan ls. Nah, bisa dilihat ini kan tinggal ls dokumen. Nah, bisa dilihat kalau copy-nya ini tidak ada teman-teman. Ini tadi karena saya di copy, jadi kalian bisa ketikkan di sini untuk mengcopy ya, cp documents btxt home dan nama user kalian sini, kemudian slash-nya bisa diantar. Ini itu di sini bisa dilihat kalau misal filenya btxt itu sudah berada di dalam current directory. Nah, kemudian copy yang C ya teman-teman. Ini kalian bisa ketikkan cp dokumen. Untuk perintahnya juga masih sama. Ini btxt ini saya tipe ya teman-teman. Ini kalian bisa ketikkan ulang cp dokumen /btxt spasi slash home slash sini nama user kalian, kemudian slash di sini itu baru sudah benar. Nah, di sini itu kalian bisa di ls. Nah, bisa dilihat kalau file btxt itu sudah berada di dalam current directory. Nah, kemudian kalian di sini kalian itu bisa ls documents dulu. Dokumen titik ini bisa dilihat ini itu sudah seperti ini ya teman-teman. Ini itu untuk mempersingkat bila pakai perintah titik saja. Nah, titik dengan slash home nama user itu sama. Karena itu perintah lain dari user kalian bisa ketikkan cp
txt. Ini itu kalau kalian ingin mengcopy tapi sekaligus ya teman-teman, ini cp txt, btxt, ctxt, dan ditambahin dir a. cp dokumen slice gtxt home sini. Kemudian ditambahin slice, kemudian enter. Nah di sini kita akan coba copy sekaligus dengan ketikan perintah ls dokumen. Jangan ini bisa ls terlebih dahulu. Di sini itu kalian ls. Nah di sini kita bisa lihat kalau di dokumennya itu masih ada ini juga ada, bisa dikatakan kopiannya berhasil. Nah kemudian kita copy sekaligus dari atxt sampai dir a. Kemudian bisa ketikkan cp atxt, btxt, ctxt, dan jangan lupa ditambahkan dir a. dir a. Ini itu bisa dilihat kalau di dalam dir a itu sudah ada a, b, c, txt nya ya teman-teman. Nah kita coba juga dir b, kalau kita mau copy atau copy atau cp ke dir b tanpa repot-repot ketik satu-satu, kalian bisa ketikkan cp tanda bintang mana ini ya, ini titik txt. Nah tanda bintang itu menandakan semua txt a sampai c itu ya teman-teman. txt dir b ini di spasi ya teman-teman, dir b. Nah di sini itu kalian bisa ls dir b. Kemudian cek dir c ya teman-teman, kalian di sini bisa ls dir c. Bisa dilihat masih kosong ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa ketikkan cp atxt, btxt, ctxt, dir d, dir c ya teman-teman. Kemudian enter. Bisa dilihat kalau misal kita enter otomatis perintahnya bakal salah. Di sini itu tertulis keterangannya harus lebih spesifikasi, yaitu ditambahi min r ya teman-teman. Nah kita coba ulang, ketikan cp min r dir d dir c. D sama C nya itu huruf besar ya teman-teman. Kemudian enter. Nah kemudian kita cek dengan
ls-r. Dir C. Nah, bisa dilihat kalau misal di dalam dir C ada ATXT, BTXT, CXT, dan dir D. Nah, kemudian di sini itu kalian bisa ls. Nah, kita coba untuk copy directory F ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita ls lagi. Ini itu untuk mengecek isi dari dir F ya teman-teman. Kalau dir D itu ada dir F-nya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini kita coba ketik perintah history. cp -r dir F dir D. Nah, di sini itu kemudian nah, bisa dilihat kalau dir D itu ada dir F-nya ya teman-teman. Nah, kita coba ketik perintah history. Kemudian enter. Historinya huruf kecil semua teman-teman. Nah, ini lihat ya teman-teman, ini berarti sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke perintah vm. Ini kalian bisa ls terlebih dahulu. Jadi perintah mv itu ada beberapa fungsi, yaitu kita membuat rename dan bisa mindahin data. Misalkan di sini kita mau merubah nama dari si ATXT. Kalian bisa ketik mv, kalian ketikkan nama file awalan yang mau kalian ubah, ATXT, kemudian ketikkan juga mau diubah menjadi apa. Nah, di sini saya akan ubah menjadi new txt. Kemudian enter. Nah, setelah itu kalian bisa di ls, ketikkan ls. Nah, di dalam dir C itu ada ATXT, BTXT, CTXT, dan dir D ya teman. Nah, kita akan coba directory E. Kita ketik dir E, kemudian enter mkdn. Setelah seperti ini, itu kalian bisa ls ya teman. SBN. Nah, ini itu sudah, ini itu masih kosong ya teman-teman. Nah, kita bakal coba untuk memindahkan file yang kita ambil dari GTXT. Kemudian kalian bisa ketikkan mv GTXT dir e slash c garis bawah from garis bawah home dan garis bawah username kalian. Di sini saya username-nya sini ya teman, ini from home dan
dan Cindy garis bawah lagi titik txt. Nah, di sini itu kalian bisa ls. Oh, ini ada typo teman-teman. Jadi saya ketik ulang dulu mvj.txt. dir c garis bawah form garis bawah home garis bawah username kalian garis titik txt, kemudian enter. Kemudian kalian bisa ls. Bisa dilihat ini sudah menghilang ya teman-teman. Nah, kita coba yang dir kalian bisa ketik ls dir bisa dilihat kalau txt nya itu sudah berada di dir Nah, kita coba ls yang dir a ya teman-teman. Kita ketik ls dir a, bisa dilihat yang ada di dir a itu a b c txt teman-teman. Nah, misal kalian ingin membuat nama file yang sama, ketik perintah touch dir a. Di sini kalau hanya menambahkan data yang namanya sama itu tidak ada hasilnya setelah di enter ls dir a. Bisa dilihat hasilnya itu tidak ada apa-apa karena pada dasarnya directory A sudah dibuat. Kalaupun kita ls dir a itu hasilnya juga sama ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, di sini kalian bisa ketikkan touch dir a. Di sini kalau saya menambahkan data yang namanya sama itu kita akan lihat hasilnya setelah di enter. Bisa dilihat hasilnya tidak ada apa-apa ya karena pada dasarnya direktorinya itu sudah dibuat. Nah, di sini coba kita ls dir a, nah itu hasilnya juga isinya juga sama ya teman-teman. Nah, kalau kita akan coba memindahkan file dari dir i, kalian bisa ls, kemudian kalian bisa ketik ls dir i. Misal kita akan pindahkan ke direktori B, bisa ketikkan ini. Nah, di dalam dir i itu masih ada dir j, jadi kalian bisa ls -r dir i. Nah, misal kita akan pindahkan ke direktori B, itu kalian bisa ketikkan v dir i / dir j. Kemudian kalian enter. Di sini kalian ketikkan ls -r besar dir i. Bisa dilihat adanya cuma dir i, dir c dan k. Nah, tidak ada karena sudah dipindahkan ke dir b teman. Nah, sekarang kita coba ls -r dir b. Nah, bisa dilihat kalau dir C dan dir K itu sudah ada di dir B. Sini kita lanjut ke perintah rm.
Nah, di sini kalian bisa ls. Nah, ini bisa dilihat kalau file yang kita buat sudah muncul semuanya ya teman-teman. Nah, kita coba untuk meremove direktori itu dengan direktorinya kosong, keterangan direktorinya itu kosong teman-teman. Nah, di sini kalian itu bisa ketikkan rmdir, lalu kalian bisa ketik direktori kosong yang kosong dir i ya teman-teman. Di sini kalian ls saja. Nah, bisa dilihat kalau dir i-nya itu sudah tidak ada. Nah, kita akan coba untuk menghapus direktori, tapi yang di dalam direktori itu ada isinya. Misal dir f, kalian bisa ketikkan ls dir f. Nah, ini di dalam dir f itu kan ada isinya, maka otomatis kita menggunakan perintah lain lagi. Perintahnya yaitu kalian bisa ketikkan rm-rf dir f ya teman-teman, ini kemudian ls. Nah, kalau dir f itu sudah menghilang ya teman-teman. Di sini kalian itu bisa ketikkan rm btxt, kemudian enter. Nah, di sini kalian ls. Nah, bisa dilihat ada file direktori rm.btxt. Bisa dilihat filenya tinggal new ya teman-teman. Nah, yang B sudah tidak ada atau sudah di remove. Di sini kita bakal coba buat file dengan perintah rm lagi. Di sini kalian ketik touch a b, kemudian a garis bawah from garis bawah dir e titik txt ya teman-teman. Nah, kita coba ls. Ini kalian bisa ketikkan ls dir e. Untuk mengecek apakah di dalam dir e itu ada direktori lagi atau tidak. Nah, bisa dilihat itu tidak ada filenya ya teman-teman. Di sini kalian ketik rm-rf dir e. Bisa dilihat kalau file direktori e nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Ini kan tadi sudah di ls kemudian enter. Dari sini itu kalian bisa ketikkan rm r f bintang b bintang. Bintang itu menandakan kalau semua file yang memiliki b di dalamnya itu bakal terhapus. Di sini itu tidak usah diantar ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.